juga salah satu yang saya tanya sama direkturnya waktu syuting di Kanada. Boleh. Waktu syutingnya kan ini di Calgary 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Okay. Karena ini kan serial, jadi mereka juga baru selesai syutingnya tahun lalu. Mid 2020. Berarti mulai syutingnya 2021. 2021. Okay. 2021. Terus mereka baru selesai tahun lalu. Okay. Nah, kemudian saya juga tanya karena biasanya yang saya tahu itu kan Hollywood sering sekali kerja sama dengan mainland China atau Taiwan atau Hong Kong atau Korea atau juga Thailand gitu kan ya, Vietnam gitu kan. Makanya saya tanya, why is Indonesia biasa selama ini kan juga ada film-film produksi Hollywood juga dibuat gitu ya, tapi kan terus kemudian Bali itu kan lebih turistik lah gitu ya. Yang baru terakhir ini Ticket to Paradise. Yes, tapi kan syutingnya with juga your di old Australia. co-star, Julia Roberts. Iya. Tapi kan syutingnya juga di Australia, bukan di Bali. Oh ya. Karena kalau nggak salah karena lagi pandemi juga sih. Jadi karena izinnya susah kan. Kita sendiri ya yang local filmmaker juga agak susah gitu loh waktu selama pandemi kan sempat bahkan nggak boleh sama sekali gitu. Nah jadi waktu saya tanya sama direkturnya sama Neil Druckmann, saya bilang why Indonesia? Dia menjawabnya cuma singkat aja, I just want to have two film. Saya mengerti gitu. Tapi buat saya bukan hanya sekedar itu, tapi artinya Indonesia sudah menjadi perhatian gitu loh. Iya kan, sampai akhirnya dia berani menentukan itu Indonesia. Apalagi dalam segi sains gitu kan, mungkin ya kita banyak anak-anak muda sekarang ya, anak-anak Indonesia memenangkan international science, ya kan. Tapi saintisnya sendiri yang sudah melakukan belum terlalu populer mungkin dibandingkan dengan dunia barat ya, saintis dunia barat. Tapi nah ini kan yang satu kehormatannya bahwa saintis Indonesia dalam cerita ini yang memberikan konfirmasi yes, this is the cordyceps gitu kan ya. That's very interesting. Bu Christine melihatnya seperti itu maksudnya dilihat sesuatu yang positif bahwa ini loh maksudnya peranan dari kontribusi dari ilmuwan kita di Indonesia yang mengkonfirmasi gitu, yang pertama kali this is going to be bad gitu kan. Kan sebetulnya positif sekali gitu kan ya. Dan satu lagi di samping itu, jadi sebetulnya kan undangan saya ke Amerika itu untuk menghadiri gala premier dan red carpetnya in The Last of Us di LA tanggal 9 Januari. Tapi kami baru terima undangannya tanggal 2. Dan saya sebelumnya tuh belum sempat mengextend visa Amerika. Jadi singkat kata saya tidak bisa hadir di gala premier karena visa belum selesai. Akhirnya saya baru sampai di LA 19 Januari. Padahal dari awal tuh begitu saya terima undangan, saya sudah langsung berkoordinasi dengan Pusbang Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata kan. Ini ada momen ini gitu ya. Apa yang bisa kita manfaatkan? Jadi karena saya berpikir, buat apa kalau saya sendiri gitu loh. Buat saya pribadi, saya diam-diam aja pergi hadir red carpet kan. Tapi justru karena memang kalau kita ingin, ini ada kesempatan, ada ruang buat Indonesia tampil dan bicara sesuatu gitu loh ya, bukan jadi hanya sekedar tampil gitu. Itu yang dalam pemikiran saya, kenapa saya langsung mendiskusikannya dengan pihak Kementerian Kebudayaan dan dan Pendidikan ya, dalam hal ini Pusbang Film, Pusat Pengembangan Film gitu ya. Apalagi
memang sekarang juga bayangkan dalam kondisi pandemi tadi tahun pertama sempat turun film Indonesia, tapi di tahun kedua sudah naik lagi, tahun lalu sudah mencapai 100 lagi, sebelum pandemi sudah 150 ya. Tapi yang lucunya, yang bagusnya, amazingnya, bahwa penonton Indonesia justru di kondisi pandemi itu sudah tahun lalu mencapai 50 juta penonton. Itu yang paling tinggi dari yang ada selama ini. Ya, jadi kan kita lihat bagaimana Indonesia lagi mendapatkan banyak spot sorotan dari dunia, dan kita harus memanfaatkan momen ini juga untuk melakukan produk budaya kita sebagai diplomasi budaya. Gitu loh. Tapi ini sih mungkin nanti tinggal dipilih aja yang mana yang masukin ya, karena itu mungkin lebih media. Kalau mau nulis lagi untuk kirim ke media Indonesia mungkin dari angle itunya. Tapi juga angle yang menarik untuk di sini, justru tadi saya bilang di samping ini satu ide ya, tentunya juga pengakuan dunia terhadap aktor Indonesia. Jangan dilihat saya pribadinya, tapi Indonesianya gitu kan ya. Tadi di samping scientist, ya ininya gitu ya. Terus waktu saya ketemu sama Neil, saya langsung tanya itu tadi, kenapa Indonesia gitu kan ya, just want to have different. Nah, waktu kami nonton bareng episode pertama di Indonesia, dan kami undang beberapa teman yang jurnalis yang dekat dengan kami, gitu, seperti dari Jakarta Post, terus ada beberapa dari ya beberapa media lah gitu ya, nonton bareng. Terus saya lihat pembukaan dari episode pertama itu, soal pembukaan dari dijadikan juga opening dari film ini, itu otak manusia, human brain, yang terkena parasit atau virus. Ya kan? Ya kan? Nah, saya langsung waktu ketemu Neil, jadi setelah lihat episode kemarin saya berpikir gitu ya, ini sepertinya metafor, ini this is not just to show the creepy haunted film gitu ya. No, this is more than it. I think there is a moral message yang kuat sekali dari film ini. What is the moral message? So, moral message-nya adalah kebetulan ini film kedua yang bicara buat saya. Ya, yang bicara, yang satu film Indonesia tentunya, yang satu adalah ini yang bicara kerusakan otak manusia karena virus sosial. Maka kalau otak manusia sudah tidak sehat lagi berpikirnya, logika berpikirnya sudah tidak jalan jadinya, karena kerusakan virus-virus sosial itu, gitu ya, maka manusia perilakunya akan menjadi seperti zombie. Atau di film Indonesia yang pernah saya mainkan, gitu ya, itu menjadi manusia menjadi kejahatannya, perilakunya lebih lagi jahat dari iblis. Gitu. Jadi dalam hal intens itu saya tanya, this is metaphor. Terus kebetulan ada dua director, kan ada di serial ini ada 4 director kan. 2 diantaranya karena Neil Druckmann dan Craig Mazin. Itu Craig juga datang waktu pemutaran khusus untuk kita nonton bareng di episode 2 di rumah Neil. Ya, di rumah Neil. Nanti saya kasih mungkin suamiku bisa kirim nanti foto waktu kita di rumahnya Neil. Biar ada ilustrasinya ya. Terus apa namanya? Saya bilang oke, metafor dibilang yes. Berdua tuh, jadi sama saya bertiga, mereka berdua di depan saya. Ini Neil sama Craig ya? Neil sama Craig ya. Terus ya, this is metaphor, yes. Okay, you want to say that the human brain, when got parasite or virus, like social virus, and then will destroy their way of thinking and the attitude of human being become like itu zombie. And then Craig, she got it.
Nah, mereka mana langsung lihat-lihatan mereka waktu aku kasih bilang gitu ya. Yeah. Terus dia, she got it. Dia gitu. You see, I'm so glad. It means this film, okay, is so far the audience just look, this is a film like in Indonesia ada komennya juga. I just saw the second episode. Gitu kan ya, because I don't like that kind of genre gitu kan, because they just look itu zombie gitu loh. Tapi trying, nah ini saya seperti oh my god gitu ya, why that, you know, this is like God like open my mind to understand. Kalau untuk yang ibu maksud dengan virus sosial tuh kayak virus yang kayak apa gitu? Nah kalau film yang pertama sini ya, kebencian, kemarahan, balas dendam. Jadi nafsu manusia yang berlebihan itu, manusia harus punya nafsu gitu ya. That's normal, gitu kan ya. But yang berlebihan itu sampai akhir, yang berlebihan itu sampai menguasai akal sehatnya, sampai brainnya itu sampai ya itu menjadi terkontaminasi gitu dengan hal-hal dan energi yang buruk. Akhirnya menjadi negatif semuanya. Berpikirnya, sudut pandangnya pun menjadi negatif gitu loh. Nah, disinilah sebetulnya yang harus menjadi moral, pesan moralnya, yang harus menjadi peringatan buat kita sebagai manusia. Terjadinya ada peperangan, konflik, semua karena apa? Saya kira karena ambisi manusia. Apakah itu yang ingin kekuasaan, ingin menguasai dalam berbagai macam bentuk ya, politically atau economically gitu loh. Itu kan karena nafsu manusia yang berlebihan. Maka perilakunya akan menjadi seperti zombie. Dan itu di mana-mana ada. Dalam kehidupan karena itu ada. Gitu loh. Jadi saya seperti, karena gini, dari muda saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi bintang. Pada saat saya sudah terjun di dunia film itu pun juga kan is not what I want gitu loh. Because I cannot say no to the director yang begitu langsung udah merangkul saya istilahnya gitu ya, yang so warm and so nice gitu loh. Terus yang tujuan ke kantor film untuk say no menjadi tidak bisa berucap, kayak terkunci muka saya. Itu God's will, saya percaya itu God's will also, a destiny. When I got destiny as an actress also, and I never dreamed to become actress and playing in a Hollywood film, production, because I know I born in Indonesia, I raised in Indonesia, and my heart is very Indonesian. I don't think I can become anybody except Indonesian. Okay, even Indonesia also diverse gitu ya. So sometimes I have to play as a Aceh, sometimes I have to play as a Javanese, sometimes I have to play, many kind of roles with a different cultural background. So that's why karena saya pikir saya tidak akan bisa mengerti kalau saya harus menjadi orang Amerika atau orang lain atau orang Italia atau orang Prancis atau orang Latin Amerika seperti apa gitu loh. Ya kan? And then also when my husband found in my Instagram there is talent agency-nya contact us through my Instagram, and then my husband was answer and then give to my management, RR management. No, it was my Facebook. Oh, your Facebook ya? My Facebook. Oh, not in Instagram. No. This was pre-Instagram. Sebelum Instagram. They contacted me first on my Facebook because internationally I'm her manager. So they contacted me and they asked. And then we give to management. Yeah, Irun is my personal gitu kan ya, manager, because it's easy. He knows exactly what I want. And then I don't have to pay expensive to my manager. Get free. Suami saya juga pas dia tahu
Bu Hakim juga manajernya suami saya. Oh yeah, that's very good. I like it, he said. Tapi ya untuk urusan lain administrasi dan sebagainya kita punya tim sendiri kan, RR management itu yang menangani semuanya gitu, urusan birokrasinya atau administratifnya. Nah terus kemudian dilanjutkan oleh RR management untuk kontak dengan talentnya sampai kemudian produsernya, ya sampailah saya sebetulnya di awal tuh jujur saja saya ragu untuk role ini, bukan untuk role untuk get involved in this production karena The Last of Us. Karena during the pandemic, right? Waktu itu kan juga lagi masih tingginya gitu ya. Dan setiap negara itu kan punya protokol kesehatannya juga ketat. Jangankan karena Indonesia juga, that's why karena saya nggak bisa bawa manajer, saya tidak bisa bawa asisten, saya tidak bisa personal manager juga suami gitu kan ya. So I have to travel alone on my age yang tidak muda lagi, and then the main reason yang lain juga bahwa I have to leave my mom who live with us. Harus meninggalkan ibu yang udah umurnya 87 tahun and stay with us, gitu kan ya. And then my husband yang comorbid, diabetes and jantung gitu ya. I thought kalau sampai ada apa-apa sama mereka gitu, saya bukan syuting yang di Jogja hanya travel 1 jam terbang udah sampai, ya kan. Belum lagi prokesnya ini, ya kan. Walaupun ada special case gitu ya, yang sakit atau kematian boleh tidak harus karantina, but still more than 24 hours gitu travel, gitu kan ya. Saya berpikir pasti saya harus memikirkan juga tanggung jawab saya yang utama sebagai anak dan sebagai istri, sebagai housewife. Nggak bisa pergi begitu saja gitu loh kan. Nah jadi ada keraguan, jelas, apalagi kalau juga ada apa-apa sama saya, bagaimana gitu kan, mereka berdua gitu kan ya. Jadi pertimbangannya banyak sekali sampai saya juga di Indonesia juga kita hidup dalam kondisi pandemi sudah cukup stres gitu ya, apalagi harus pergi gitu, jauh gitu kan ya. Jadi enggak, tapi one day kira-kira mungkin itu 1 minggu hanya sebelum saya berangkat, sebelum kita udah di tempat tidur itu ibunya kalau jadi dijadwalkannya harusnya berangkat pas bulan apa itu? Pokoknya waktu itu dikatakan hanya udah dikasih tahu schedule syuting saya di awal November. Kalau saya lupa ya tanggal berapa, antara tanggal 3 atau tanggal 6 apa. Jadi saya harus berangkat 2 minggu sebelumnya. Karena harus karantina 2 minggu seorang diri, bayangkan kan, di negeri orang. Jadi waktu itu jadi betul-betul berat gitu. Saya hampir sudah mau membatalkan sebetulnya ya, to say no. Tapi terus satu hari suami saya jadi kita sudah dalam selimut tidur, suami saya itu mendekat, Chris, I think you have to go, gitu ya. Don't worry, I will be okay, and I will take care Oma. Ya, don't worry, because this is not just good for you, for Indonesia also good. Just go. Itu Mbak, abis suami ngomong gitu, rasanya beban saya lepas and enteng, langsung badan tuh terasa betul semua tuh kayak relief gitu ya, and relax gitu kan. Langsung the next morning saya bilang sama manajemen saya dan juga Reza Radian, the actor, RR Management itu yang punya Reza Radian. Langsung saya bilang sama mereka, yes, karena mereka juga yang terus mendorong saya kan. Walaupun waktu itu saya juga sudah tahu kalau saya pergi gitu ya, itu bagus juga untuk yang muda-muda gitu ya. Jadi saya langsung the next morning saya bilang sama mereka, yes, ibu pergi. Mereka langsung berteriak, gitu loh. Udah sampai akhirnya karantina 2 minggu, tetap juga setiap malam gelisah Mbak. Gitu. Setiap hari gelisah, but and then I was so lucky, pasti itu juga sudah
Tuhan yang sudah atur semua itu. Ada teman, padahal baru saya kenal, tinggal di Calgary. Calgary kota di mana kita syuting. Oke. Orang Indonesia. And almost every day, not almost, every day, at least 1 hour, we talk on the phone. So and then itu ya sebetulnya sekarang dengan kemajuan teknologi komunikasi juga bisa lebih mudah ya di Indonesia juga bisa, tapi kan kayaknya masih jauh gitu kan. Calgary udah gitu time zone-nya ya Bu ya. Betul kan, time zone-nya juga lalu itu satu, jadi yang terus dia kirim saya juga dari Calgary ke Vancouver karena karantinanya di Vancouver. Kirim apa tuh ya masakan Indonesia, rendang, terus apa namanya jambal belado, tiap hari dimasak kan ya. Terus walaupun the production is really that, saya juga bersyukur dan berterima kasih, they treat us very well gitu ya. Kita dikasih tempat karantina, hotel yang sangat nyaman gitu ya, yang ada verandanya juga, jadi kita bisa buka pintu lebar-lebar, terus bisa di dalam terus ya Bu. Ya, jadi bisa sirkulasi udaranya juga bagus kan, karena kan kita nggak tahu perjalanan panjang, terus apa namanya if I got it or not gitu kan, virus. But thanks God after 1 week, 1 day after I arrive in Vancouver, pemain yang laki-laki yang Mas Yayo Unru yang jadi jadi TNI-nya. Pak Unru. Pak Yayo Unru. He's arrived also in Vancouver. Terus, but we still had just to contact by phone. Masih karantina kan. But after 1 week, Mas Yayo, I think it's okay. Kita udah aman gitu ya. Let's reading. Jadi selama seminggu itu saya sama Mas Yayu berdua reading. Pas lagi karantina bareng. Bareng. Tapi setelah 1 minggu ya, setelah aman kan, kita tahu tidak terkena virusnya itu, kan setelah seminggu kita nggak apa-apa. Jadi apa namanya kita reading 1 hari itu bisa hampir 3 jam. Setiap hari selama seminggu. Karena sampai di sana kita nggak punya waktu untuk reading lagi sama direkturnya. Begitu udah di lokasi syuting ya. Justru saya juga hanya sekali saja Zoom meeting waktu sudah di karantina di Vancouver. Ada 1 kali saja hanya Zoom meeting dengan sutradaranya, dengan DOP-nya, perempuan kemudian DOP-nya, terus sama produsernya. Itu jadi hanya 1 kali meeting, dan sampai setelah selesai karantina Vancouver itu sampai hari pertama kita sudah langsung tes kostum. Tapi memang semua tuh kayak yang disiapkan tuh langsung pas di saya. Bagus. Iya, langsung pas saya. Terus kemudian tes makeup juga langsung kayak sudah mendapatkan tes makeup, rambut ya, style seperti apa yang juga di dalam bayangan mereka gitu kan ya. Saya cuma tambahkan jewelry sama scarf batik. Aku lihat tuh itu batiknya tuh bagus, terus nanti dikasih supaya itu ada Indonesia beberapa, gitu. berapa pilihan saya kasihkan, lalu yang dipilih yang itu. Itu milik scarf milik Ibu ya. I love it. Sama antinya juga kan waktu itu yang gaya Indonesia juga kan, kayak Subang Bali gitu kan. Terus hari ketiga hari kedua terus dikasih saya ke set untuk bisa bertemu dengan direkturnya gitu kan, dan semua kru-krunya berkenalan. Terus kemudian ini syuting, dan alhamdulillah semua syutingnya lancar. Jadi sebetulnya kita on time juga waktu itu kembali ke Indonesia. Untuk Bu Christine sendiri berapa lama syutingnya? 1 minggu. Seminggu. 1 minggu, tapi mungkin 5 hari syuting deh. 1, 2, 3, 4 hari. Sekitar 4 hari ya. 4-5 hari saya lupa ya. Terus untuk skripnya sendiri Bu, pas
Bu Christine baca skripnya kan, you told me that sebenarnya ibu kan agak ragu karena pribadi keluarga dan sebagainya. Tapi untuk skripnya sendiri pas ibu lihat gimana reaksi ibu? Saya sih nggak ada keraguan ya, karena juga sudah dengar kemudian pada saat keluarga tahu bahwa saya diminta untuk main di film The Last of Us yang based on game yang sudah terkenal juga. Jangankan itu ya, film-filmmakers yang memang sebagai filmmakers mensupport saya pasti itu ya. Tapi keluarga pun itu cucunya adik saya waktu itu masih umurnya 9 tahun. Dia bilang, oh ibu cool katanya. Karena mereka tahu ya saya. Pokoknya ibu nggak boleh menolak. Panggilnya Mbok. Karena generasi udah itu panggilnya Mbok. Mbok nggak boleh menolak, harus terima. Karena gamenya keren banget Bu katanya. Mbok, gamenya keren banget gitu loh. Ponakan saya juga, ibu nggak, kalau ponakan panggilnya ibu nggak boleh menolak. Karena ini kita main itu anaknya adik saya tuh satu keluarga sampai anaknya tuh main game itu. Sama bapak ini anak beranak tuh main. Jadi yang semua yang muda-muda di keluarganya keluarga mensupport. Iya. Mensupport gitu ya. Jadi jadi itu juga sudah membuat kalau dari segi cerita, dari segi ini, karena saya kan juga kemudian lihat latar belakangnya Neil dan ini ya. Dan Craig gitu ya. Kan mereka udah bikin Chernobyl, terus ininya sukses sekali. Wah pasti ya saya nggak ragu lah kalau untuk itu gitu ya. Artinya bukan sembarangan, mereka juga pasti sudah memikirkan melihat itu. Nah kemudian saya mendapatkan skripnya hanya bagian saya aja, bagian Indonesia ini kan ya. Terus kemudian di samping bagian Indonesia ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya juga gitu. Enggak, skripnya dikasih yang berbahasa Inggris, tapi ada terjemahan yang bahasa Indonesianya dikasih. Nah terus tapi kan mereka juga minta supaya audisi juga kan, jadi dibikin videonya berdasarkan itu. Nah sampai Reza Rahadian waktu itu juga dan manajemen menyiapkan diri untuk Reza untuk menjadi partner saya waktu lagi audisi. Tapi waktu itu Reza lagi di Bali, jadi sampai akhirnya saya terbang ke Bali untuk audisinya tuh di Bali di vilanya Reza. Terus dikirim lah kan, tapi waktu itu kan saya cuma ikut audisi tapi belum kasih keputusan gitu loh ya, hanya untuk memenuhi supaya ini manajemen, karena kok saya suka dapat komplain juga lebih sering nolaknya daripada gitu ya daripada terimanya. Kalau ada penawaran tuh lebih sering nolaknya daripada terimanya. Jadi ya udah saya ikut audisi aja gitu ya, nanti toh saya belum putuskan ya, mungkin kan kirim ke mereka dulu. Jadi pada saat ya sepertinya mereka memang menginginkan saya gitu, mereka manajemen bilang kayaknya ibu diterima deh gitu ya. Tapi saya juga belum kasih keputusan. Pasti mereka juga sepertinya ya, gimana nih ibu terima apa enggak ya. Makanya begitu saya bilang oke gitu, mereka langsung jadi mereka langsung menjerit sorak. Gitu ya Bu. Oke. Terus untuk dari skripnya sehingga ibu syuting itu ada perbedaan nggak Bu dari skrip original, atau ada sesuatu yang akhirnya pas di syuting kita? Nggak terlalu. Hanya yang saya menyesuaikan terjemahan bahasa Indonesia itu dengan dialog yang saya atau kalimat yang lebih saya enak, bahasa yang lebih enak untuk mengucapkannya atau lebih wajar gitu. Kadang-kadang kalau terjemahan bebas kan juga bukan bahasa conversation sehari-hari gitu ya. Apalagi ini kan antara scientist, profesor dengan pihak tentara juga, jadi pasti agak sedikit formal juga sedikit gitu loh. Nah paling itunya aja yang saya sesuaikan bahasa untuk lebih enak saya ucapkan. Terus untuk kerja sama Bapak Yayu Umrohnya ini, is this the first time that you guys work together? Yes, the first time. Oh wow, oh my goodness. Yeah, pertama kali di produksi Hollywood ya. Iya. Kalau Mas Yayu,
saya kan waktu Pray and Love itu juga prosesnya juga cepet kan, nggak ada reading, nggak ada persiapan juga gitu loh. Oh wow. Hanya 4 hari sebelum saya start syuting itu saya diberitahu bahwa ini gitu. 4 hari enggak, aduh. Ini malah masih lebih lama gitu loh. Ini prosesnya barangkali ada sebulan barangkali ada tuh dari mulai mereka kontak sampai saya berangkat gitu ya, hampir sebulan lah. Nah, jadi apa namanya? Tapi yang tersulit, Mas Yayu mungkin nggak terlalu sulit gitu ya. Yang tersulit adalah jadi saya sudah langsung on the set shooting, tapi sekaligus juga penyesuaian dengan seluruh kru, dengan director, ya dengan producer, ya semua dengan tim lah, tim The Last of Us harus langsung, jadi udah langsung syuting, tapi sekaligus penyesuaian, sekaligus juga untuk memahami dan menangkap apa yang diingin maksudnya. Karena biar gimana juga ya, sutradaranya orang Amerika mendirect orang Indonesia dengan cerita Indonesia, ya kan? Belum pernah ke Indonesia direkturnya, sama penulisnya nih. Jadi, nah padahal mungkin saya orang Indonesia punya bahasa itu kan ekspresi budaya juga, produk budaya. Ya, jadi saya mungkin di sini ada yang juga apa yang saya mencoba adjust gitu ya, langsung harus cepat langsung menangkap, gitu. Seperti contohnya karena saya paham kalau saya lebih mungkin fokus dengan memperkuat bahasa batin saya, bahasa batin, tapi untuk kebutuhan film ini dan dengan latar belakang budaya mereka gitu ya, orang barat gitu kan ya, mereka juga ada bahasa tubuh gitu loh. Biasanya kalau saya misalnya sebagai pemain, saya hanya tubuh saya hanya mengikuti kekuatan rasa saya gitu kan ya. Saya bukan, karena saya bukan dengan latar belakang pendidikan acting di mana diajarkan masalah teknis gitu loh ya. Jadi saya tidak berpikir masalah teknis. Yang penting tubuh kita tuh akan dengan sendirinya digerakkan oleh kekuatan acting yang kemudian otak yang dikontrol oleh ini otak yang mengontrol, tapi bukan menisan. Beda kalau orang yang punya latar belakang ilmu seni peran, gitu loh. Mungkin dia udah berpikir nanti taknya akan begini atau mana gitu ya. Saya tidak, karena saya berangkat secara organik gitu loh, saya berangkat. Jadi, nah ada tapi saya senang dan saya bersyukur sekali. Nick di sini baru pertama kali mendirect film. Di gamenya iya, dia juga mendirect kan gamenya, tapi di filmnya baru pertama kali. Jadi ini satu kehormatan, ini nice kan. Tapi untungnya saya kan di Indonesia juga sering sekali bekerja sama dengan sutradara muda, karena saya pikir mereka lah generasi penerus. Jadi saya harus memberikan dukungan kepada sutradara muda gitu ya. Kembali lagi destiny juga gitu loh. Jadi buat saya bukan satu ya, tidak ada perbedaannya sih. Apakah Neil juga sudah sering mendirect, katakanlah misalnya Nick juga sering mendirect, tapi kan saya juga baru pertama kali bekerja sama gitu kan. Jadi tetap tantangannya juga besar gitu kan, untuk memahami visi dan misinya dan seleranya, taste-nya dan juga gayanya gitu loh. Itu harus saya pelajari. Nah saya harus tangkap, bayangkan di lokasi saya harus menangkap itu, di set. Bukan di set saya harus menangkap. Jadi itu lebih untuk pas di set itu lebih penyesuaian secara organik, atau ibu pakai diskusi sedikit dengan Neil atau gimana? Ada pas pengarahan dari Neil, ada diskusi sedikit, tapi tidak berkepanjangan. Sepertinya udah langsung, karena gini, beliau yang lebih tahu gitu kan ya, film ini, cerita ini akan dibuat seperti apa. Sebagai pencipta dari gamenya, sebagai penulis dari gamenya, dan juga
penulis daripada film serial ini. Jadi kan Bill lebih tahu, jadi saya yang harus lebih menyesuaikan. Gitu loh, ya kan? Nah, contohnya seperti saya senang sekali ternyata directingnya Neil tuh sangat detail juga. Jadi waktu saya habis bilang bom, bayangkan saya kan bukan dari militer yang sudah biasa ngebom gitu loh, kan? Saya scientist, tapi saya harus memberikan usul untuk dibom kota. Itu beban yang berat buat seorang scientist, gitu, memberikan instruksi atau pendapat untuk ngebom seluruh kota. Jadi gitu ya. Dan jujur pada saat saya mengucapkan I just want to become with my husband, saya hanya ingin bersama-sama dengan keluarga, suami dan anak-anak saya. It really there the feeling. Karena lagi pandemi. Saya juga berasa saya ingin pulang, saya ingin gitu terasa. Maksudnya saya baru realize ternyata itu juga ada di dalam hati saya yang paling dalam, dan saya nangisnya tuh nangis beneran. Jadi bukan karena acting, bukan karena saya udah masuk ke dalam perannya gitu loh, tapi perasaan itu udah ada. Jadi gitu digali aja gitu. Jadi muncul terus, kemudian saya sendiri nggak realize pada saat kan terasa saya kalau nangis yang misalnya terus dibuat gitu ya, bukan dibuat ya, real sebetulnya rasain, tapi kita sadar bahwa itu acting gitu loh. Tapi ini memang enggak, memang saya nangis karena saya rasakan itu betul. Gitu loh. Waktu itu waktu bilang setelah dibom. Terus kan, nah waktu ini tangannya gemeter, cangkir gemeter, itu permintaan Neil. Permintaan Neil untuk lebih besar. Jadi karena saya konsentrasi pada perasaan saya, jadi ini karena saya takut gitu ya, takutnya tuh lebih jadi kayak tegangnya tuh nggak gini, karena normally I don't know, aku nggak pernah sampai shaking kalau takut, gitu loh, ya. Tapi buat bahasa gambar penting, kebutuhan visual penting, disinilah kolaborasi itu. Ya, barangkali ini untuk ini filmnya, untuk audiens ini tulisan yang ini ya. Kalau tadi, kalau tadi kan Pusbang, ya bicara sama Pusbang tuh oke gitu ya, maksudnya bagaimana ini tuh jadi melibatkan banyak hal gitu loh, Mbak. Iya kan, untuk membina kolaborasi ini, pemerintah kesuksesan drakor dan K-pop itu karena pemerintahnya turun tangan, mendukung pada saat tahu ini K-pop dan drakor nih go, itu semua perusahaan-perusahaan Korea yang besar saya dengar